A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan segera berangkat haji dan umrah. Saya ulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau berangkat haji? Mau berangkat umrah? Mau? Sudah daftar? Mau daftar juga. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua apa namanya di sini? P3R yang alhamdulillah hari ini kita sama-sama melaksanakan ibadah Isya secara berjamaah dan insya Allah kita lanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah insya Allah. Dan juga sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Yalah Setiawan. Saya hormati beliau karena ya hanya beliau yang baru saya tahu. Amin. Mohon maaf, saya tidak sebutkan namanya satu persatu, hanya Kiai Yalah yang saya sebutkan karena itu yang saya tahu, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah, luar biasa MC-nya tadi. Saya nggak tahu itu dapat CV saya dari mana tadi itu. Sampai nomor HP saya disebutin, cuma satu yang kurang, nomor rekening nggak disebutin. Masya Allah, luar biasa kebersamaan Bapak Ibu. Ya, tadinya saya mau mohon maaf, aduh, sini nggak ada ibu-ibu ya? Waduh, parah juga ini. Kayak Nabi Adam waktu pertama kali di surga loh. Nabi Adam aja di surga, udah di surga tuh Nabi Adam. Kesepian Pak, mau Pak di rezeki nggak kesepian apa? Nabi Adam di surga loh, kesepian, Masya Allah. Nah, jemaah sekalian, tadinya saya mau perkenalkan diri tapi nggak jadi karena tadi udah dikenalin. Ya, tadi nama saya ada yang ingat? Ervin Bedu. Nah, kalau dengar nama Bedu, orang mana itu? Orang Belanda. Saya tinggal di Jakarta Pusat di Kemayoran, tapi asal dari Sulawesi Selatan, Bapak Ibu. Nah, tadi sudah disebutin, jadi saya nggak usah perkenalkan diri. Karena ini waktunya hanya singkat saja, 15-20 menit tadi ditanya panitia ya. 1 jam. Ya Bapak enak, saya berdiri Pak. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau Bapak pernah ke Tanah Suci Pak, akhir-akhir ini Bapak akan menemukan di depan Masjidil Haram, di situ ada sebuah hotel yang berdiri begitu tinggi. Di atasnya itu ada jam yang besar, jam dinding. Hotelnya namanya Hotel Zam-Zam. Hotel Zam-Zam itu diameter jamnya aja itu 40 meter persegi. Mungkin kalah dengan masjid kita ini. Jarak 8 km sebelum tiba di Masjidil Haram udah nampak itu hotel. Yang unik Pak, hotel itu ternyata adalah hotel wakaf. Di situ tertulis wakaf Al-Malik Abdul Aziz lil Haramain Asy-Syarifain.
wakaf Raja Abdul Aziz untuk pembangunan 2 masjid haram, Mekah dan Madinah. Makanya saya tanya Pak, waktu berangkat ke Tanah Suci, ada nggak kotak amal beredar? Pernah nggak lihat kotak amal di Tanah Suci? Ada? Nggak ada. Kenapa? Karena ternyata royalti dari hotel itulah yang dipakai untuk membangun Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Makanya nggak ada kotak amal di situ Pak. Yang unik adalah di situ tertulis wakaf Raja Abdul Aziz, padahal yang berwakaf bukan Raja Abdul Aziz, bukan. Siapa yang berwakaf? Anaknya. Ada yang mengatakan Raja Abdullah bin Abdul Aziz, raja dari anak daripada Raja Abdul Aziz. Kenapa dia berwakaf atas nama orang tua? Ternyata berwakaf, berinfak, bersedekah atas nama orang tua, pahalanya double. Orang tua dapat pahala, si anak juga dapat pahala. Makanya Pak, bulan Ramadan ini udah pernah kita sedekah atas nama orang tua? Belum. Aduh, ini udah hari berapa ini? Yang paling ditunggu-tunggu oleh orang yang telah meninggal, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa orang yang mati itu mereka berdoa. Dalam doanya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas shalihin. Ya Allah, andaikan Engkau tunda kematianku, Engkau berikan aku waktu sebentar hidup di dunia, apa yang ingin mereka lakukan? Sang mayit ingin fa asaddaq, saya ingin bersedekah. Wa aku minas shalihin, saya ingin beramal saleh. Kata sang mayit, saya ingin bersedekah. Kenapa? Karena andaikan dia kembali 5 menit, dia sholat 2 rakaat lalu meninggal, maka hanya 2 rakaat yang dia dapatkan. Tapi kalau dia kembali sebentar lalu ia bersedekah, maka kata Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka itu yang mendapatkan pahala yang tidak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai besok, mulai hari ini Pak, kalau ada kotak amal, lewat niatkan sedekah atas nama orang tua, atas nama bapak, atas nama ibu yang masih hidup. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah kesehatan beliau, diberikan keberkahan umur. Amin. Yang orang tuanya sudah tiada, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya dan mudah-mudahan Allah lipat gandakan amal ibadahnya. Itu yang paling dicari oleh orang-orang yang mati adalah sedekah. Mereka sangat berharap pahala sedekah dari orang-orang yang masih hidup. Makanya Bapak Ibu kah kebiasaan Ibu. Banyak jemaah, sedekah itu ketika dia keluar untuk manggil teman-temannya datang kembali. Beda kalau judi Pak. Kalau judi dia datang untuk memanggil teman-temannya untuk keluar. Kalau sedekah tidak. Sedekah dia keluar untuk manggil kawan-kawannya datang kembali. Makanya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pancinglah rezekimu dengan sedekah. Orang mancing Pak, kalau mau dapat ikan gabus, kira-kira pancingannya apa? Gabus. Mungkin ikan yang lebih kecil dari itu ya. Kodok ya. Kalau mau dapat ikan hiu, bukan gabus. Kalau mau dapat ikan hiu mancing dengan kodok, ikan hiu nggak mau noleh Pak. Kalau mau uang 10.000 pancing dengan uang 1.000. Mau uang 100.000 pancing dengan 10.000. Mau uang 1 juta pancing dengan 100.000. Mau uang 10 juta pancing dengan 1 juta. Mau uang 100 juta pancing dengan 10 juta. Mau uang 1 miliar pancing dengan 100 juta. Pertanyaan, Bapak mau uang berapa Pak? Niat aja dulu Pak. Niat aja susah. Mau uang berapa? 1 miliar. Kalau mau 1 miliar maka pancing dengan mana 100 juta. Serahkan ke binti gair. Pancinglah rezekimu dengan sedekah. Ada yang nanya, Ustaz, yang bagus itu yang mana sebetulnya? Sedekah diam-diam atau sedekah terang-terangan?
Sedekah diam-diam itu bagus untuk menghindari sifat riya, tapi sedekah terang-terangan juga bagus ketika niatnya untuk memotivasi yang lain. Jadi nggak ada masalah, tergantung niatnya apa, Pak. Sedekah diam-diam bagus, sedekah terang-terangan juga bagus. Yang nggak bagus diam-diam nggak sedekah. Itu yang masalah, Pak. Sedekah itu tetap Allah ganjar, mau ikhlas tidak ikhlas, Allah tetap ganjar. Jadi yang merusak sedekah itu bukan ikhlas nggak ikhlas, Pak. Bapak sedekah, ikhlas nggak ikhlas, Allah ganjar, Pak. Allah balas di dunia. Jangankan muslim, Pak, orang yang tidak beragama sekalipun, ketika ia loyal, ketika ia sering memberi, maka Allah ngasih. Itu sunnatullah, Pak. Yang merusak sedekah bukan ikhlas tidak ikhlas, tapi yang merusak sedekah, la tubtilu shadaqatikum bil. Janganlah engkau merusak pahala sedekahmu dengan menyebut. Jadi yang merusak sedekah itu bukan ikhlas tidak ikhlas, tapi menyebut. Itu Pak Haji itu baru pulang dari haji, belum ada jubahnya, belum ada pecinya. Itu peci yang dia pakai itu saya yang kasih. Nah, itu namanya menyebutnya. Nyebut. Itu yang merusak, Pak. Bukan ikhlas nggak ikhlas. Ya. Misalkan ada orang nyumbang di masjid. Ya, misalkan Pak Kiai Haji Ala Setiawan sumbangan sebesar 5 juta rupiah. Amin. Bapak Awal sumbangan 3.753.000 rupiah. Amin. Hamba Allah sumbangan 7 juta rupiah. Hamba Allah siapa? Dicolek yang sebelahnya. Kau tahu hamba Allah siapa? Saya itu. Baik, sabar. Nah, ini yang merusak ini. Menyebut sedekah itu yang merusak. Ya. Tapi berikan, mau ikhlas mau tidak, itu persoalan belakang, Pak. Cuman level pahalanya berbeda ketika kita ikhlas dengan tidak ikhlas. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya, Pak. Ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, Pak, itu rekeningnya masih ada sampai hari ini. Rekening tertua di dunia, rekening atas nama Utsman bin Affan, sahabat Nabi SAW yang sangat dermawan, Pak. Bapak besok kalau nggak percaya cek di Arab Saudi, Pak. Masih ada, Pak, sampai hari ini. Sahabat Abdurrahman bin Auf, itu sahabat dalam riwayat sahabat yang gagal miskin, Pak. Gagal miskin. Kalau kita gagal kaya, Pak. Ini Abdurrahman bin Auf gagal miskin. Kenapa? Suatu ketika ini kan Abdurrahman kaya banget, Pak. Pokoknya bukan kaya, Pak, kaya banget. Itu Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika Nabi katakan, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau akan masuk surga dengan tertati-tati. Kenapa? Karena hisab hartamu itu lama. Karena begini, harta yang halal itu dihisab, tapi harta yang haram itu diazab. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Kalau begitu, kata Abdurrahman bin Auf, saya ingin mengeluarkan seluruh hartaku, menginfakkan seluruh hartaku. Tapi, Pak, Abdurrahman bin Auf semakin dia keluarkan hartanya semakin banyak. Semakin disedekahkan, bukan semakin miskin, justru semakin kaya. Makanya Abdurrahman bin Auf itu dalam riwayat gagal miskin, selalu gagal miskin. Suatu ketika terjadi di kota Madinah itu gagal panen, Pak. Jadi orang nanam buah kurma, ternyata gagal panen, buahnya busuk semua. Sekota Madinah gagal panen, busuk semua. Kata Abdurrahman bin Auf, inilah kesempatan saya untuk menghabiskan harta saya. Seluruh kurma yang gagal panen itu, yang busuk itu, saya akan beli dengan harga yang normal. Dengan harga yang normal. Dibelilah seluruh kurma-kurma yang busuk di kota Madinah. Kata Abdurrahman bin Auf, inilah kesempatan saya untuk menghabiskan harta saya. Setelah dibeli, para penduduk kota Madinah mereka bergembira karena kurmanya dibeli dengan harga yang normal. Tatkala terjadilah sebuah pandemi, Pak. Jadi ada pandemi di kota Yaman, tapi bukan corona, bukan. Tapi pandemi juga, Pak. Penyakit menular, wabah. Yang menurut para tabib, ternyata pandemi itu, penyakit itu, karena para tabib, para dokter mengatakan yang bisa mengobati penyakit itu adalah kurma busuk.
Kurma busuk. Datanglah orang Yaman ke kota Madinah nyari kurma. Kata orang Madinah, mohon maaf Pak, sekarang bukan musimnya, udah panen, itu pun panennya gagal, kami gak ada kurma. Kata orang Yaman, gak apa-apa, kurma busuk pun yang kami cari kurma busuk malah. Justru kami akan membeli kurma busuk itu dengan harga 10 kali lipat. Masya Allah. Kata penduduk Madinah, wah tahu gitu saya nggak jual. Kurma kami Pak, sudah kami jual ke Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau Bapak nyari kurma ya datang ke Abdurrahman bin Auf. Datanglah mereka ke Abdurrahman bin Auf, dibeli dengan 10 kali lipat. Akhirnya gagal kita gagal. Itu sahabat Nabi Pak. Bahkan suatu ketika ini Abdurrahman bin Auf, dia pergi berdagang Pak. Balik dari berdagang masuk ke kota Madinah. Begitu singgah di kota Madinah, Abdurrahman bin Auf singgah untuk sesaat buang hajat Pak. Dia buang hajat, dia taruhlah dagangannya di luar. Begitu buang hajat Pak, datang orang Yahudi. Orang Yahudi, wah ini kan barang yang kami cari selama ini. Ini barang langka yang kami cari dan ini udah dapat ini. Ini kan ada nih sama Abdurrahman bin Auf. Ini harus saya beli sebelum diborong oleh penduduk Madinah. Saya harus ambil semua ini barang. Maka orang Yahudi berteriak, ini Abdurrahman buang hajat. Orang Yahudi teriak, Abdurrahman, mau nggak kamu jual barang daganganmu ini dengan harga sekian? Taruhlah 50 juta lah kira-kira, kalau misalnya kita. Mau nggak kamu jual dengan harga 50 juta? Kata Abdurrahman bin Auf, saya mau jawab, saya lagi buang hajat. Sesuai dengan kalau orang buang hajat kan nggak boleh ngomong, ya kan? Maka Abdurrahman bin Auf itu diam aja. Kata orang Yahudi, Abdurrahman kok diam? Apa tawaran saya kurang katanya? Kalau gitu Abdurrahman gini aja, kalau kamu nggak mau 50 juta, ya harganya bukan 50 juta Pak, ini perumpamaan. Kalau kamu nggak mau 50 juta, Abdurrahman, kamu mau nggak dengan 70 juta? Kok naik lagi kan? Kata Abdurrahman, wah gila orang ini. Saya mau miskin tapi kok malah ditawar tinggi. Tapi nggak boleh ngomong Abdurrahman bin Auf. Hanya dia Abdurrahman bin Auf. Ditawar yang ketiga-tiganya. Kalau gitu kamu nggak mau 70, saya ngambil 80 Abdurrahman. Diam lagi Abdurrahman. Kalau begitu nggak mau, oke lah 100 deal. Waduh, kata Abdurrahman, kalau saya tidak hentikan orang ini akan semakin naik. Dan saya lagi-lagi gagal miskin katanya. Maka apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Maka ketika ditanya, mau nggak dengan 100 juta? Kata Abdurrahman, wah was-was Abdurrahman. Abdurrahman tidak menyahut, dia hanya berdahem Pak, berdahem. Maksudnya Abdurrahman nanti dulu gitu. Tapi orang Yahudi salah tangkap Pak, dikiranya, oh Abdurrahman udah sepakat ini. Hanya deal 100 juta Pak. Dia 100 juta. Lagi-lagi Abdurrahman bin Auf itu dalam sejarah beliau selalu gagal miskin. Itulah sahabat Pak. Makanya ketika harta itu keluar, jangan nggak usah ragu Pak. Insya Allah harta itu akan kembali dengan memanggil kawan-kawannya yang lain. Amin. Allahumma amin. Inilah dicontohkan para sahabat. Sahabat itu kaya raya Pak. Bahkan Nabi itu kaya raya. Siapa bilang Nabi itu nggak kaya raya Pak? Nabi ketika melamar Khadijah, maharnya itu 20 ekor unta Pak. Bapak ketika ngelamar istri berapa Pak? Hah? Seperangkat alat sholat. Hah? Masjid ikut nggak? Kalau seperangkat alat sholat mestinya masjidnya ikut. Ya enggak? 20 ekor unta. Kalau harga sapi berapa Pak di sini? 20 ya, 20. Anggap unta itu lebih mahal ketimbang sapi. Kalau sapi 20, unta yang paling murah kira-kira 35. Kalau kali 20 berapa itu? 25 kali 30. Nah, ini error juga nih kali-kalinya. Aduh parah nih Pak. Kadang kita berapa? Nah, 100 Pak. Oh kali-kali mantap ya. Kadang kali-kalinya mantap, tambah-tambah mantap, tapi bagi-bagi sama kurang-kurang ya. 700 juta Pak, andaikan diuangkan dengan kondisi sekarang. Bayangkan, orang melamar seorang gadis, bukan seorang gadis, ini seorang janda lah. Nabi melamar Khadijah dengan 20 ekor unta. Itu miskin apa kaya? Ya, kaya, tapi Nabi kehidupannya sederhana. Kenapa? Karena dunia digenggam tapi tidak sampai masuk ke hatinya. Silakan, lebih baik tanganmu kotor tapi penghasilanmu bersih daripada
tanganmu bersih, tapi penghatianmu kotor. Saya ulang sekali lagi, lebih baik tanganmu kotor, tapi penghasilanmu bersih, daripada tanganmu bersih, tapi penghasilanmu kotor. Sebab itulah yang akan dimakan oleh anak dan istri kita di rumah. Anak dan istri-istri kita. Istri-istri apa istri? Oh istri aja. Bapak Ibu, demikian sudah pas 20 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga